Kembali ada di sini bersama Bang Andro. Hari ini saya ingin membahas salah satu STB yang sedang laris di e-commerce ya, di tempat jualan-jualan online yang laris banget, harganya sekitar 200 ribuan, 220 mungkin 210 ya. STB apakah ini? Ini adalah STB nah gitu ya. Oke, MSQ Pro 5G 4K. Ada juga yang jual di bawah 200. Ini sebenarnya saya dapat kiriman dari teman ya. Saya terima kasih sekali atas kirimannya untuk direview gitu kan. Dilihat. Nah, STB-nya seperti ini. Kita mau lihat. Nah, ini. Langsung aja kita review seperti apa STB-nya. STB ini dari build quality-nya dari wow, kok ada transparan gini kelihatan. Warna biru di belakangnya. Jadi dari build quality-nya itu pun sudah sangat ringan ya. Ringan banget nih, lihat nih, ringan. Oh, ringan, dipencet-pencet juga. Wow. Di sini ada lubangnya untuk ventilasi udara. Setelah itu juga kalau dilihat dari PCB-nya, mesinnya itu saya sebenarnya udah pernah bongkar sih. Cuman yang ini belum dibongkar ya. Udah pernah lihat. Nah, ini lihat letternya cuma letter L ya. Maksudnya mesinnya, PCB-nya minim sekali. Letter L saja. Tuh kelihatan di sini juga tuh yang agak tebal-tebal tuh ada mesinnya. Ini yang transparan gini yang ada tulisannya. Oh, kelihatan tuh ya. Itu berarti kosong. Berarti ini STB-nya memang benar-benar kosong dan sangat ringan. Tapi kalau dilihat dari lubang-lubang yang tersedia, oh ini ada lubang USB 1, 2, 3, 4. USB-nya banyak sekali. Ini lubang MMC juga ada. Fiturnya bagus sih, dan ini lubangnya lubang gak jelas. Ini kalau kita ya ini mah ngomong biasa aja gitu. Kata teman saya sih kalau misalnya STB itu kan belinya di China, di luar sana. Jadi itu tergantung pesanan, mau lengkap atau mau enggak. Ini ada satu lubang yang tidak ada fungsinya ya di sini nih. Tuh ada 2 lubang. Bukan 1 lubang lagi, 2 lubang nggak ada fungsinya. Terus ini lubang di bawah SD card atau MNC slot juga nggak ada fungsinya. Buat apa ini lubangnya? Masa buat udara doang atau buat diteong gitu, buat dilihat, diintip guys. Nggak ada apa-apanya. Tapi di sini ada lubang Ethernet dan juga lubang HDMI. Di sini ada lubang HDMI, bagus ya. Ini ada buat AV dan SPDIF. Luar biasa banget. Ada SPDIF buat audio optik. Jadi secara fisik seperti ini, tapi sangat hampang dan ringan. Kalau dari kelengkapannya sendiri standar ya. Jadi ada HDMI standar banget, dan juga ada kabel power, dan satu lagi adalah remote bawaan. Kayak gini ya, remote bukan remote yang bisa Bluetooth, bukan, karena memang nggak support Bluetooth. Remote IR biasa. Nah, kita mau lihat dalamannya seperti apa ya. Nanti dalamannya itu luar biasa, bisa dicek. Nanti saya kasih tahu cara untuk mengecek ya STB seperti ini. Oke, kita langsung aja. Oke, kita udah masuk ke STB ini. Ini tampilan awalnya seperti ini ya. STB MSQ Pro 4K 5G, yang katanya 5G. Make your life colorful. Udah masuk ke menunya. Di sini saya pasang biasa ya, ke TV kecil saya. Make your life colorful. MSQ Pro. Nanti saya pasangnya pakai ini aja ya, nggak pakai remote tapi pakai mouse. Dari bootingnya sendiri rada lama. Booting awal, booting masuk itu kurang lebih itu sekitar 2 menitan ya.
beda dengan STB lain pada umumnya, tapi lumayan sih, lumayan bisa kebuka juga. Kita mau lihat speknya seperti apa. Nah, tampilannya kayak gini, tampilan persisnya itu seperti ini. Dan juga kita mau lihat ini kalau pakai menu mouse dia cukup lancar ya, pakai remote juga cukup lancar. Kalau di produk-produk yang maksudnya di e-commerce itu dijualin, kalau ini tuh speknya lumayan, katanya juga ada 2 GB RAM dan juga internetnya 16. Secara tertulis itu memang seperti itu. Secara tertulis memang seperti itu. Jadi ini saya udah pasang nih aplikasi-aplikasi, beberapa aplikasi untuk dicoba gitu ya. Beberapa aplikasi untuk dicoba saya udah pasang, dan saya juga udah pasang Android Assistant juga. Jadi secara spek katanya mah ya Android 11. Nah, kita mau lihat nih Android 11 dari mana. Nih gini, about kan, masuk ke about tuh, modelnya Mbox, device name-nya Mbox, Android 11.1 version 12345. Aneh gak sih kalau kalian lihat kayak gini versionnya? Lihat nih, lihat versionnya ya, versionnya 123456789 aneh kan? Udah gitu buildnya kayak gini. Kalau misalnya kita ketik buildnya berapa kali, you are already developer ya, 7 kali ya. Menu developernya kebuka dengan sangat mudah. Terus developer option juga terbuka, jadi debugging juga kebuka bisa dengan cepat ya. USB debuggingnya udah on secara default. Kalau nggak on juga tinggal di on kan saja. Jadi kalau mau customize atau mau custom beberapa program itu bisa pakai USB debugging. Nah kadang-kadang suka ngehang kayak gini nih. Udah gitu, setelah itu juga ada update buat firmware juga bagus ya. Setelah itu juga kita mau lihat dari sisi lainnya adalah dia itu akses rootnya terbuka. Wow, Android 11 akses root terbuka. Saya udah install di sini. Kita lihat Android 11 akses rootnya terbuka. Ini Android 11 tuh yang terbaru di dunia STB zaman sekarang. Ceritanya emang waktu sekarang, bulan sekarang, bulan Februari 2023. Ya tuh, verify status root status Mbox MSK Pro 5G 4K verify root. Kita mau lihat sini, sudah terbuka dong root akses. Ini sebuah kelebihan atau kekurangan? Nanti bisa chat di kolom komentar ya. Kita sama-sama tidak boleh membuli STB ini. Oke, ini adalah sebuah benda saja. Oh, kalau benda justru bisa dibully. Ya oke, silakan aja. Ini Android 11 loh, 11. Banyak sekali Android 11 tuh belum punya akses root. Asal kita tahu aja, banyak sekali Android 11 belum punya akses root. Tapi beberapa juga ada, kayak Akari itu udah ada akses rootnya. Itu pun udah di custom ya, udah di oprek sama opreker yang sangat hebat itu ya. Terus karena akses rootnya sudah terbuka, kita mau lihat ini yang paling mencengangkan adalah di spesifikasinya. Ini dong, kebuka dong. Oke, oh kurang jelas ini, ternyata harus digeser sedikit. Hap. Geser. Dari soketnya sendiri dia tertulis 4 kali ARM Cortex. Ya, Cortex 45 salah. 4 kali ARM Cortex A5 1,54 GHz. Ini mirip sama bawaan dari Indie Boy. Ini Indie Boy yang kayak gini-gini nih. Tuh, ya. Ini mirip sama yang kayak gini. Tapi yang versi 1 dan versi 2. 4 kali ARM Cortex 1.54 GHz ya.
Tapi kalau dilihat itu CPU satunya, itu dilihat CPU 1, CPU 0, 1, 2, 3 itu banyak yang stop ya. Ini saya heran kenapa bisa kayak gini. Kenapa harus ada CPU 0, 1, 2, 3? Kenapa nggak 1, 2, 3, 4? Ini banyak yang stop. Apa karena tidak sedang menggunakan ini ya? Tidak sedang digunakan maksudnya. Itu saya heran. Dan CPU loadnya 53% nggak masalah. Jadi GPU vendornya iya, terus Mali 450 ya CPU load dan segala macamnya. Setelah itu dari course-nya itu tertulis 4 course ya, 4 course. Terus device-nya nah gitu kan, device-nya Mbox, terus brandnya hardware-nya Amlogic. Berarti bisa di flash dengan UBT ya, dengan USB burning tool. Terus hardware-nya 9,17 inch, screen resolution-nya keren banget, 1280x720 pixel. Ini bawaan aja sih. Misalnya kalau di TV bisa juga lebih besar, cuman ini screen resolution-nya defaultnya segini, density-nya DPI ini tinggi, RAM-nya hampir 2 GB. Available RAM segini, storage-nya 14,5 GB, dan kalau available storage 11,26 ini wajar sekali. Kalau misalnya install sesuatu ya berkurang, nggak terlalu banyak sih ya, jadi wajar. Memang segini. Kalau mungkin bisa diakal-akalin ya bisa juga sih, aslinya 8 ya, nggak tahu hitungannya seperti apa, kadang-kadang diakalin gitu kan. Terus masalah sistem, nah di sini nih kebohongan terbesar dari MSI Pro 5G 4K. Jadi Android version 11.1 ini adalah bohongan ya, karena API level 22 itu adalah Android 5. Jadi kita bisa lihat di sini API level 22 adalah punyanya Android 5. Jadi aslinya ini adalah Android 5. Untuk ART-nya untuk OpenGLS 2 titik ya, betul. Ini RMV7, root access-nya yes. Ya wajar kalau misalnya punya root access kan dia Android 5. Nanti kalau kita pasang aplikasi Android 9, Android 10 nggak akan bisa. Baterainya wajar ya, udah gitu thermal seperti biasa, sensor seperti biasa juga. Kok ada iklan? Ups, keluarin aja. Nah gitu. Dari beberapa waktu yang lalu saya juga sempat menemukan kalau course-nya ternyata cuma ada 3. Di sini ketemunya 4 ya. Hebat banget. Jadi memang kadang-kadang kayak gitu sih. Jadi produk-produk kayak gitu berbahaya sekali ya. Berbahaya. Jadi kalau beli STB itu jangan terlalu murah juga. Buat kita ini jangan terlalu murah. Kalaupun murah harus ada mereknya. Ini juga bermerek sih. Kata siapa tidak bermerek? Memang merek. Ya bermerek. Terus yang berikutnya adalah fitur yang salah satu yang paling berbahaya itu adalah ini, fitur ini. Ini kan saya bikin aplikasi abal-abal bernama Sriwijaya TV. Dia itu dalamnya itu ada yang namanya siaran DRM, ceritanya gitu ya. Ini nggak boleh dibuka, saya lupa, jadi kena copyright. Nah, si siaran DRM ini tidak support di STB ini, saya nggak tahu kenapa. Biasanya DRM key-nya itu bukan DRM-nya, jadi DRM itu berhubungan dengan yang namanya hardware, jadi emang nggak support. Mau diakalin kayak gimana juga nggak support. Beda ceritanya kalau yang seperti ini B760 ini aja support DRM, ini support ya, support. Jadi untuk siaran-siaran TV Mate gitu support. TV Mate kan banyak beredar gitu kan, siaran TV Mate bagus-bagus ya, dari yang DRM gitu kebuka. Netflix jelas nggak support. Kenapa? Karena Netflix butuh DRM. Jadi kalau misalnya install yang kayak ginian nggak bisa
install Netflix di tempat MSI Pro itu nggak bisa. Terus udah gitu yang DRM lagi tuh Maxstream itu nggak bisa. Maxstream dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memakai DRM key. Ini nggak bisa di sini. Kalau video beberapa juga pakai DRM, jelas nggak bisa. Jadi jangan sakit hati kalau misalnya udah langganan terus udah gitu nggak bisa dibuka. Jadi kelemahan dari produk ini sangat fatal menurut saya karena ada dua. Satu itu penipuan publik karena Android 11 yang aslinya Android 5. Yang kedua adalah dia tidak support yang namanya DRM. Ada 3 sih sebenarnya. Yang ketiga itu adalah aslinya itu kalau kalian pakai itu akan lemot sekali. Lemot banget. Bahkan bisa dibandingkan 1:1 mungkin, atau bahkan ini lebih baik ya. Untuk B760 itu lebih baik. Padahal ini RAM-nya 1 GB dan juga internalnya cuma 1 GB. Kira-kira kayak gitu. Ya. Mungkin kalau ada informasi tambahan bisa nanti kalian tambahkan di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya juga bisa chat di kolom komentar ya, chit chat ya. Kita diskusi bareng-bareng ataupun masuk ke grup saya di grup Telegram. Oke. Demikian video saya tentang review produk MSI Pro 5G 4K. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.